Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Beberapa episode lalu saya membuat video tentang cara mengganti piston dari unit airsoft gun D-Cobra M416. Saat itu saya mengalami patah di bagian pengait ini yang merupakan penyakit standarnya piston D-Cobra M416 ini. Dan hari ini saya mengalami patah lagi. Jadi yang waktu itu saya ganti, ini penggantinya juga sudah patah. Oke. Nah, jika kita mengalami hal seperti ini, memiliki piston yang patah, coba jangan dibuang dulu. Kita coba akali dengan mengikuti apa yang akan saya lakukan pada episode kali ini, oke? Jika kita mencoba menyatukan kembali pengait piston ini pada pistonnya menggunakan lem G atau lem Korea atau istilahnya power glue, kita lem begitu saja, ini tidak akan kuat karena pegangannya terlalu kecil sehingga lemah dan rawan terhadap patah kembali. Oke, maka ide saya kali ini saya akan coba lakukan pengeleman, namun juga dibarengi dengan diikat dengan kawat yang sangat tipis yang akan melingkari pengait ini ke badan dari piston ini ya. Pistonnya sendiri kan ini. Kalau ini bukan piston, ini adalah silinder. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pelaksanaan ya. Oke, langkah pelaksanaan pertama adalah kita harus lubangi pada pengait ini lubang yang sangat kecil, tembus ke baliknya. Kemudian di setiap sayap-sayap yang ada di sekeliling piston ini juga kita buat lubang kecil-kecil, di mana nanti kawat kecil akan kita masukkan untuk mengikat pengait piston ini. Oke, saya mulai. Untuk membuat lubang yang kecil, saya menggunakan sebuah bor tangan yang biasanya dibuat untuk membuat bor pada PCB ya. Oke, saya mulai dengan melubangi pada pengait piston ini di bagian agak sebelah bawah sini. Apakah terlihat lubangnya kecil? Lubang kecil di dekat-dekat bagian bawah. Oke, satu selesai. Berikutnya kita juga buat lubang di setiap sayap yang ada. Arah poros lubangnya mengikuti bentuk lingkaran dari piston ini. Jadi bukan lubang secara secara siku-siku begini, namun mengikuti bentuk pistonnya. Dalam hal ini begini. Saya lubangi miring begini. Sehingga nanti tembusnya dia akan begini. Oke. Saya perlihatkan seperti ini, jadi bentuk sumbu lubangnya ya mengikuti bentuk melengkung dari piston ini ya. Oke, dan seterusnya sehingga jadi seperti ini. Ini yang sudah saya lubangi semuanya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi lubang di setiap sayap-sayap ini mengikuti kemiringan dari piston. Lubang di sini seperti ini. Oke, lubang di sisi sini juga seperti ini.
kemudian di bawah ini, kemudian di sayap satu lagi sama seperti ini, dan seterusnya ya. Ini udah saya lubangi semuanya. Setelah selesai membuat lubang-lubang, piston ini kita cuci di air sabun untuk menghilangkan minyak-minyak pelicin yang ada di piston ini ya. Setelah kita pastikan bahwa minyak-minyak sudah tidak ada pada bagian-bagian piston ini, terutama pada bagian yang hendak kita berikan lem, kita bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan lem Alteco atau lem G atau lem Korea untuk menyatukan bagian yang patah. Kemudian kita satukan bagian yang patah. Kemudian kita berikan tekanan yang cukup agar kembali rapat. Meskipun ini sudah menyatu, tapi kita tidak bisa langsung pakai karena kekuatannya sangat meragukan ya. Kemudian setelah cukup kering, kita ambil kawat email yang kecil, sekecil mungkin. Kebetulan di sini saya punya beberapa utas kawat email ya. Ada 0,7, 0,5, 0,4, setipis ini. Oke. Jika Anda tidak mempunyainya, Anda bisa mendapatkannya dari trafo yang ada di lampu hemat energi ya. Anda bongkar saja. Kemudian di dalamnya akan Anda temukan trafo. Saya akan berikan contohnya sebentar. Nah, ini lampu hemat energi. Ini kita potong saja di sini. Lalu di bagian dalamnya sini itu akan ada trafo seperti ini yang dinamakan trafo. Bentuknya cenderung kotak. Oke. Ini kemudian kita bongkar. Di dalamnya merupakan lilitan dari kawat email yang halus yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita kali ini. Baik, kita lanjutkan langkah keempat, di mana kita sudah memiliki kawat email kecil. Saya potong sepanjang 40 cm lah kira-kira. Mudah-mudahan cukup. Oke. Lalu kawat ini kita mulai masukkan dari sisi yang bawah, yang segitiga ini. Oke. Saya lipat di ujung seperti begini. Lalu ujung berikutnya, ujung satunya maksud saya, kita masukkan ke lubang-lubang yang tadi sudah kita buat ya. Tembus. Mudah-mudahan terlihat ya. Lanjut dimasukkan ke setiap lubang yang sudah kita buat. Lakukan dengan hati-hati karena kawat email yang halus itu bisa putus. Jadi, ujung yang kita sisakan ini kita jaga dengan satu jari agar tidak tertarik. Oke, jadi seperti ini ya. Lanjutkan ke sayap seberang. Oke, dan ini ketemu lagi. Oke, kita lanjutkan saja 2 kali untuk ikatan yang melalui lubang ini. Kita usahakan bisa dilalui oleh kawat ini
2 kali atau lebih ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah saya masukkan 2 kali, 2 kali lilitan. Jika kita bisa melakukannya lebih banyak lagi, tentunya hasilnya akan lebih baik lagi ya, karena ini kan menjadi semakin tebal. Tapi untuk sementara ini saya anggap cukuplah 2, mungkin cukup. Kemudian pastikan ini sudah tertarik dengan cukup erat ya, artinya ini sudah rapat semuanya. Kemudian sisanya saya gulung ke depan sini seperti ini. Jika tidak menggunakan kawat email, alternatifnya mungkin bisa dicoba menggunakan benang sepatu ya. Benang sepatu itu juga cukup keras, cukup kuat maksud saya. Ini sisanya saya habiskan dengan saya lilitkan, mengikat yang tadi pangkal awal. Ya, ini namanya juga percobaan ya, bisa berhasil bisa gagal. Kemudian untuk menjaga kerapatan lilitan kawat yang di sini, saya akan coba teteskan ya menggunakan lem power glue lagi atau lem Korea. Kemudian kita tunggu sampai mengering. Jadi seperti ini ketika sudah kering. Kita tinggal pasangkan kembali ke unit kita. Seperti ini jika kita sudah pasangkan di main unitnya. Kemudian kita tinggal tutup dan kita lakukan uji coba ya. Ini disingkirin dulu supaya nggak rusak. Kemudian kita coba menembak kardus ini ya. Ini bukan endorse, cuma buat nyoba aja. Tampak ada lubang tembus ke dalam. Ini lalu tembus ke baliknya sini dan pelurunya mendarat di situ. Ya, jadi demikian percobaan kita kali ini untuk memperbaiki piston D-Cobra M416. Idenya sebenarnya bisa Anda terapkan juga pada piston yang baru untuk menghindari kemungkinan kerusakan di bagian pengait pistonnya ya. Jadi artinya Anda tidak perlu menunggu sampai rusak dulu kemudian Anda lakukan tips atau ide yang terkandung dalam video ini. Namun pada piston yang baru pun bisa Anda coba untuk memperkuat
pengait pistonnya. Jadi demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.